Poland. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di webinar kali ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ya, karena sebentar lagi waktunya menunjukkan pukul 2, kita akan bersiap-siap untuk memulai sesi kegiatannya. Izin Bu, gabung dari Riau. Kak belajar yang 2, Kak belajar nulis ya Kak. Ini dia. Iya. Kita taruh dulu. Kalian sendiri ngacang gini. Share screen ya? Share screen deh. Lihat. Kan, ya saya masih webinar. Tunggu. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya karena jaringan yang sedikit.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada sesi webinar hari ini yang bertema implementasi kurikulum bersama komunitas belajar. Jadi webinar ini dilaksanakan oleh komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar yang bekerja sama dengan Platform Merdeka Mengajar. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ayu Putri dari Alifan. Yang akan memandu segala kegiatan kita pada sesi ini. Baik, saya juga berkegiatan sebanyak di lain SD di dua Bedung. Selanjutnya saya kenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Salam Pak Swastiastu. Putu Hendra Wirawan. Nah, beliau merupakan ketua dari komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar. Selain itu, Pak Hendra juga merupakan kapten belajar ID di Kabupaten Gianyar. Jadi mungkin kalau nanti Bapak guru atau pertanyaan atau belajar. Sekarang kan banyak paling dulu menjadi kepala sekolah ingin menjadi Pak Hendra. Bahkan kepala sekolah di SD Negeri 1 Melinggih Kelon. Ya, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Karena ini kan pesertanya bukan dari Gianyar saja loh, Bu Dayu, tetapi dari seluruh Nusantara. Karena setnya kan memang webinar nasional yang diselenggarakan oleh Merdeka Mengajar, Platform Merdeka Mengajar, bekerja sama dengan komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar. Gitu. Jadi untuk saat ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewayu Destri, saya merupakan co-kapten belajar ID untuk Kabupaten Gianyar. Nah, sekaligus sebagai kepala di Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Melinggih Kelon yang terletak di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nah, selain itu, Bapak Ibu, saya merupakan lulusan program Magister Pendidikan di dasar Universitas. Jadi untuk materi selanjutnya nanti kita akan kupas lebih jauh ya. Benar sekali nih Pak Hendra, itu dari Kabupaten Gianyar saja. Tapi juga ada yang berasal dari luar kabupaten, bahkan ada yang dari luar provinsi nih. Jadi ada yang mendaftar dari Sumatera Barat, ada yang dari Kalimantan, dan juga dari Jawa Timur. Jadi luar biasa sekali antusias para guru-gurunya ya. Jadi tidak hanya dari Gianyar saja, tapi seluruh Nusantara ikut bergabung di sini begitu ya. Ya, betul sekali. Ya, baik. Adapun susunan acara seperti yang sudah kita lalui tadi, kemudian berdoa, yaitu penyampaian materi, tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, karena kita sudah melalui acara pembukaan, mari sebelum kita mulai ke acara inti, kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang disampaikan oleh narasumber kita maupun untuk perkembangan di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan agama. Baik, doa selesai. Ya, Hendra, bagaimana siap untuk materi hari ini? Sudah sangat siap, Bu Dewi Destri. Nah, untuk judulnya untuk hari ini implementasi kurikulum Merdeka sama komunitas belajar ya. Jadi
akan membahas praktik baik yang kami lakukan di komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar. Jadi kita tidak akan bahas materi ya di sini, tapi lebih praktik baiknya. Bagaimana sih trik agar guru-guru di sekolah itu lebih rajin nih pantengin PMM-nya begitu Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah ya tadi sudah perkenalan. Tanya nanti kalau supaya ingin perkenalan lagi boleh melalui mobile phone ya di WA langsung ya. Oke. Apa sih upaya guru di masa menghadapi digitalisasi pendidikan? Bisa raise hand Bapak Ibu? Yang menjawab pertanyaan saya, apa upaya guru di masa menghadapi digitalisasi pendidikan? Ayo. Mungkin di pertanyaan berikut, kira-kira apa sih upaya guru ketika menghadapi platform milik pemerintah seperti itu. Ya, baik Pak Hendra. Jadi kalau menurut saya ada mengembangkan diri kita dulu. Jadi bagaimana kita yang didukung oleh digital. Jadi kan kita akan mengisi murid-murid kita. Itu Pak. Bagus sekali ya. Di masa menghadapi digitalisasi pendidikan. Jadi kita akan masuk pasti di tahap-tahap berikutnya. Dengan tahap terpaksa, kemudian dipaksa, terbiasa, dan juga mahir. Nah, banyak di antara kita nih, Bapak Ibu, terpaksa gitu ya. Ketika milik pemerintah. Seperti itu ya. Jadi semua guru itu berupaya maksimal ketika menghadapi tahap pertama ini begitu ya, di tahap terpaksa. Nah, lama-kelamaan guru-guru tersebut akan dipaksa ya. Jadi pemerintah melalui dinas mengeluarkan aturan dan kebijakan untuk mengatur pembelajaran seperti yang kita ada sekarang ini. Implementasi kurikulum Merdeka ini kita dipaksa ya dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi kita sudah masuk ke tahap ketiga ya tanpa disadari. Menggunakan laptop untuk belajar mengakses platform. Tidak hanya PMM saja, banyak platform milik pemerintah, contohnya rumah belajar ya, itu yang sering kita akses, dan LMS milik pemerintah ya. Itu. Jadi di tahap 3 ini kita sudah mulai untuk mengakses segala hal. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kita sudah di tahap mahir. Nah, siapa menggunakan teknologi ketika dan mahir kan platform Merdeka Mengajar, kemudian mengajar di kelas menggunakan teknologi sudah mahir kira-kira atau belum nih? Saya kasih guru-guru kita ini merasa belum mahir ya, karena belum begitu ya. Padahal sebenarnya sudah ada di tahap 4 ya, mahir dalam menghadapi kondisi apapun. Di desa Buahan, di SD 1 Buahan Bapak Ibu. Jadi kegiatan lanjut Otas Belajar ID Kabupaten Gianyar bersinergi. Nah, di sana juga ada yang kami melaksanakan balai guru penggerak di Bali juga mengambil peran dalam mendukung suksesnya lanjutannya Bapak Ibu yang kita lakukan
adalah dengan melakukan webinar. Nah, webinar pada saat itu yang kami lakukan di Kecamatan Sukawati, ya, menggandeng dengan penyelenggaraan ini, ya, kemudian pembuatan aksi nyata dan peran komunitas platform Merdeka Mengajar. Jadi banyak dari kita tidak tahu bagaimana sih caranya untuk membentuk bab 1, topik 2, bab 2 sudah bisa membentuk komunitas di PMM. Jadi itu sangat bermanfaat. Jadi itulah manfaatnya. Nah, yang ini adalah kegiatan yang saya lakukan di sekolah saya sendiri. Kan Raffi sudah tahu apa manfaatnya ini. Senin dan Jumat belajar bersama. Ya, betul sekali. Ini digagas oleh kepala sekolah saya sendiri, ya. Dan guru negeri satu masih kurikulum Merdeka, dan kebetulan untuk di SD kami sendiri sudah mendapat IKM, ya, yang dibuka pada tanggal 16 Februari kemarin, ya, sampai kalau tidak salah 31 Maret 2023 itu kami mengambil opsi mandiri berubah, ya. Mandiri berubah, ada mandiri berubah, kemudian ada mandiri berbagi, bahkan ada yang kemarin yang sudah sempat kita lakukan bersama-sama, mandiri belajar, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan ini dapat berupa presentasi, kemudian diskusi, dan pembuatan aksi nyata. Jadi saya bersama guru bergiliran depan kelas, ya, begitu ya. Jadi kegiatan ini juga dilakukan dengan penyatuan visi, ya, penyatuan visi, kemudian pembentukan misi juga, ya. Jadi apapun kita bahas pada saat Senin dan Jumat tersebut, ya, di programnya bernama Sampi Sarma, setelah Senin dan Jumat belajar bersama. Nah, ini untuk kegiatan akses PMM di jam Budaya Destri ini adalah salah satu bisa dibilang hal unik yang saya lihat ketika di sekolah, begitu. Jadi ada salah satu orang guru yang sudah mendekati masa pensiun. Beliaunya kan memang tidak bisa, ya, karena sudah umur, gitu ya, dari Destri. Dibantu oleh guru budaya yang ada di sana. Jadi dari rumah mereka merdeka. Jadi ketika dituliskan, setelah sampai di sekolah, maka guru muda ini membantu mengetikkannya ketika nanti diisi di Canva, ya, di Canva, di gitu ya. Oke, sudah praktik baiknya. Jadi saya menggunakan metode STAR. STAR itu adalah kepanjangannya situation, kemudian action, dan juga result, ya. Jadi saya lihat pada saat itu rendahnya aktivasi akun belajar ID, akses juga platform Merdeka Mengajar, dan pengetahuan guru-guru di pelatihan mandiri ini saya rasa masih kurang, gitu ya. Bukan saya rasa lagi, karena sudah ada dashboardnya, kita tinggal lihat, kemudian ternyata akses guru-guru ke platform Merdeka Mengajar ini memang kurang, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya lakukan sesuatu dengan action, yaitu bekerja sama dengan pihak dinas, kemudian K3S, KKG, juga kontrak Provinsi Bali dalam peningkatan pengetahuan guru-guru implementasi kurikulum. Nah, bagaimana hasilnya? Peningkatan akses ke PMM. Jadi kemarin pertanggal 11 Februari, saya sendiri, kepala sekolah SD Negeri 1 Melekelot, mengkontak, ya, salah satu rekan di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, bagaimana sih peningkatan kepelatihan mandiri
itu ternyata 90-an%. Ya, padahal ini kegiatannya belum berlangsung sebulan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pelan-pelan kita lakukan ya. Jadi pengetahuan guru tentang pelatihan mandiri ini pelan-pelan meningkat sehingga mereka mengetahui bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Jadi mereka belajar bagaimana cara buat modul project, modul ajar, kemudian mengetahui CP, APP, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di KMM itu lengkap Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal akses pelatihan mandiri, tadi diberikan pengetahuan, dan Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu masih belum administrasi di sekolah ajar di platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia tips dan trik Bapak Ibu ketika kita menghadapi guru yang mungkin akses ke PNR-nya ini rendah begitu ya. Jadi untuk beri contoh dan teladan nih Bapak Ibu ya pada guru-guru lain. Jadi kepala sekolah ini memegang peranan dan pemegang kurikulum merdeka ini. Jadi guru juga perlu untuk tetap ngisi sesuatu ya yang akan terjadi ya, karena saya yakin dunia berubah apabila kita tidak mau untuk mengimbanginya gitu Bapak Ibu, kita akan tertinggal ya. Nah, di peran kepala sekolah lagi setting di sekolah tersebut. Jadi kalau kepala sekolahnya enggan untuk belajar, maka guru-gurunya pasti akan enggan. Kepala sekolahnya tidak mau menggerakkan, maka guru-guru tidak akan bisa digerak ya. Jadi peran kepala sekolah penting. Jadi kebetulan saya nanti, walaupun saya menjadi kapten belajar ID dan Gianyar, tapi sekolah di kecamatan saya sendiri, saya masih merasa saya baru di kecamatan saya sendiri belum bisa menggerakkan. Ternyata dengan program Santi Sarma yang saya lakukan di media sosial media lainnya, ternyata itu menggugah niat saat ini menjabat ide ke saya bagaimana kalau sekolahnya kita ada aksi nyata, karena caranya mengunggah aksi nyata. Bagaimana cara membuat nyata yang baik dan apa yang dari guru penggerak Provinsi Bali bahwa aksi nyata yang baik itu adalah aksi nyata yang berisikan materi, kemudian berisikan dokumentasi, refleksi, dan juga umpan balik. Nah, umpan balik ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sebarkan dalam chat, WA begitu ya. Jadi nyata yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian ini pendamping ada 6 orang, ini merupakan guru-guru saya yang di SD Negeri Kelot. Kenapa saya pilih pendamping dari guru saya sendiri? Karena saya yakin ya dengan belajar yang lumayan kerasnya di program Santi Sarma ini, maka saya anggap ini guru-guru pionir di kubusnya masing-masing ya. Jadi pendamping yang saya pilih dari guru-guru saya sendiri di SD Negeri 1 Milik Kelot akan mengimbaskan, akan mendampingi guru-guru lain di gugus sendiri ya. Bagaimana caranya membuat aksi nyata yang benar. Bagaimana caranya mengakses platform Merdeka Mengajar di website begitu ya, di komputer masing-masing gitu. Nah, kebetulan saya akan adakan di tanggal 17 Februari 2023. Jadi tidak mengganggu jam belajar siswa. Di sekolah 3
sore waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kami mengumpulkan guru-guru di gugus Lingi Kelot untuk belajar walaupun kita banyak ada keterbatasan ya, tapi kita tidak boleh mengkerdilkan isi pikiran, tidak boleh mengkerdilkan isi pikiran gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus besar gitu ya. Jadi kita harus berbuat banyak lah. Yes, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan, kami lakukan ya. Belajar ID Kabupaten Gianyar, ini sebenarnya banyak elemen saya ajak berkolaborasi. Ya. Nah, itu ada fotonya Dewi Destri ini di atas, di bagian pojok kiri atas, nah di bagian itu ya, di tengah-tengah ada saya sendiri sedang mempresentasikan materi ya, dari platform Merdeka Mengajar. Pada saat itu mungkin ini merupakan sesuatu yang baru, sudah presentasikan ke guru itu kebetulan kegiatannya tidak hanya optimalis PMM, tetapi seminar best practice dan seminar mereka ya digabungkan ke dalam satu kegiatan. Benar begitu, Bu Dewi? Ya, betul sekali Pak Hendra. Jadi kita itu sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali berkolaborasi ya Pak ya? Ya, ya. Kan di kegiatan Google Master Trainer ya Bapak Ibu. Ya, betul Pak. Google Master Trainer ya. Ya, itu dia. Untuk foto yang selanjutnya di sampingnya itu adalah kegiatan program Santi Sarma Senin dan Jumat belajar bersama. Ya, di situ guru-gurunya saya kumpulkan di jam siang ya, setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran, setelah mereka mengajar gitu ya. Jadi saya berikan materi di sana, kemudian guru-guru akan bergiliran presentasi gitu ya. Nah, di sebelah kanannya lagi itu merupakan pendampingan aksi nyata ya yang kami lakukan. Di situ ada duta rumah belajar begitu ya. Kemudian ada Kokapten Belajar ID seluruh Bali ya. Nah, itu dia. Jadi kegiatan tersebut mengundang guru-guru yang akses ke PMM-nya rendah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita undang menyamakan persepsi bagaimana sih cara akses platform Merdeka Mengajar dan membuat aksi nyata. Ya. Di bagian bawah ya, bawahnya lagi di situ ada banyak guru yang lesehan ya Bapak Ibu. Itu kita berkumpul di Balai Banjar ya. Balai Banjar. Menyelesaikan masalah akun belajar ID dan pengetahuan tentang PMM dan komunitas belajar. Nah, di sini kalau Bapak Ibu tahu, kita tanpa konsumsi. Jadi konsumsi itu disiapkan oleh Bapak Ibu guru TK atau PAUD se-Gianyar gitu ya. Nah, kegiatan tersebut dibuka oleh Pak Kabid yang membidangi bidang PAUD di sana ya. Jadi kami komunitas belajar ID bekerja sama dengan Himpaudi Kabupaten Gianyar. Saat itu kegiatannya sangat interaktif ya. Jadi tidak ada hal yang terlewatkan ya pada kegiatan tersebut. Nah, kita bergeser ke sebelahnya. Di situ saya berfoto ya bersama dengan pihak Balai Guru Penggerak, kemudian Kokapten Belajar ID dan Duta Rumah Belajar ya. Nah, di situ merupakan kegiatan, bisa dibilang kegiatan yang besar ya Bapak Ibu, karena kami mengundang guru-guru di Kabupaten Gianyar, kemudian Kabupaten Tabanan, ya, itu dia ya. Ya, dan di sebelahnya lagi Bapak Ibu, ini merupakan foto yang diambil ketika optimalisasi PMM di SD Negeri 1 Buahan di Kecamatan Payangan ya. Nah, itu dia. Luar biasa ya, banyak kegiatan komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar, sehingga pengetahuan dari guru-guru itu ya sedikit demi sedikit tahu lah ya Bapak Ibu, apa itu platform Merdeka Mengajar, oh begini caranya bentuk komunitas,
begini caranya membuat aksi nyata melalui Canva. Sebenarnya tidak harus Canva, Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan Word, bisa menggunakan Google Slide, dan apapun itu. Misalkan Bapak Ibu melampirkan yang namanya materi, kemudian dokumentasi, umpan balik, dan juga refleksi. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, bisa dibagikan ke teman-teman guru yang lainnya bahwa kita di Februari 2023 melaksanakan bulan serentak bergerak, ya. Jadi ada kegiatan webinar, ada podcast, kemudian kegiatan dengan mitra, ya, yang tujuannya untuk mendukung persiapan pendaftaran kurikulum Merdeka, ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum ya mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, ya, silakan langsung daftar di platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu langsung buka di Android-nya masing-masing atau di gawainya masing-masing, silahkan dilihat di bagian home, ya. Nah, Bapak Ibu pengguna iPhone, ya, yang pengguna iOS, mungkin tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar melalui App Store. Maka Bapak Ibu bisa buka di Safari. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan guru.kemdikbud.go.id, ya. Jadi tinggal daftarkan satuan pendidikan Bapak Ibu di kurikulum Merdeka yang akan kita langsungkan semester depan, ya. Itu yang mendaftarkannya adalah kepala satuan pendidikan, bukan gurunya, ya. Diingat, kepala satuan pendidikan yang mendaftar kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 pada platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk yang mungkin belum mengunduh platform Merdeka Mengajar, silahkan ketikkan Merdeka Mengajar di Google Play, Bapak Ibu, ya, atau akses melalui guru.kemdikbud.go.id. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan materi yang baru untuk Bapak Ibu. Jadi silahkan sekarang bisa digenjot untuk kepala sekolah, atau gurunya ingin memberikan ide kepada kepala sekolah, ayo kita adakan kegiatan, bisa langsung dihubungi kepala sekolahnya di satuan pendidikan masing-masing, atau bisa ingin saya ingin nih berkegiatan yang lebih besar, lebih akbar lagi begitu, bisa menghubungi dinas pendidikannya masing-masing, seperti itu. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Dewa Yudestri, ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, pemaparannya singkat, padat, tetapi sangat jelas sekali ini, ya. Iya, Dan Bu Dewi, saya ini ingin sedikit sharing juga, ya. Mungkin kelihatannya cepat, ya, tapi saya sukanya yang to the point begitu, ya. Bahkan ketika di sekolah, ketika rapat, saya tidak mau rapat yang sejam, 2 jam, dan berjam-jam itu. Jadi 30 menit sepertinya udah cukup begitu, ya. ya, betul sekali Pak Hendra. Jadi dalam waktu 30 menit ini memang kelihatannya sedikit materinya, tetapi sangat padat sekali dan tentunya sangat bermanfaat sekali. Dan bahkan dari tadi nih kayaknya sudah tidak banyak yang sudah tidak sabar sekali untuk mengajukan pertanyaan. Iya, iya. Jadi langsung saja nih saya buka sesi tanya jawab kita. Tadi nih sudah mengacungkan tangan Pak Made Swadaya Ningsih. Bapak apa Ibu? Made Swadaya Ningsih. Ibu Made, ya. Selamat siang Bu Made. Selamat siang Bu Made. Ya, Bu Madinya sedang pergi. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Idewa Gede Arteyase. Ya, silahkan Pak Dewa, selamat siang. Selamat siang, Bu Dayu. Ya, Selamat siang Pak Hendra. Luar biasa sekali, ya. Jadi saya menyimak dari awal sampai akhir tadi. Itu bisa menunjukkan semangat saya lagi, karena terus terang saja Bu Dewayu dan Pak Hendra, sebenarnya saya sudah selesai untuk PMM-nya yang pertama saja. Namun untuk yang kedua, karena saya menunggu
sertifikatnya keluar itu jadi malas untuk melanjutkannya, Pak Hendra. Terus terang ini. karena mungkin saya harus ada yang mendorong ini. Tapi kemarin waktu seminggu yang lalu saya sudah berusaha lagi untuk membuat aksi nyatanya untuk yang kedua ini, tapi belum saya realisasikan untuk gininya, untuk umpan baliknya saja. Cuma aksi nyatanya sudah saya upload di YouTube. Nah, cuma tinggal menunggu umpan balik dari rekan-rekan. Pak Hendra, sebetulnya kami di sekolah, terus terang saya di SD Negeri 1 Ubud ya. Jadi kalau hanya saya sendiri sebagai contoh kayaknya kurang deh. Kalau seandainya saya ingin mendatangkan Pak Hendra sebagai narasumber nanti untuk ke sekolah itu, berapa biayanya, Pak? Wah, Terima kasih, langsung buka-bukaan nih Bapak ya. Ya. Itu saja Pak. Ya, itu saja. Oh ya. Terima kasih. Pak Dewo, Bapak sebagai kepala sekolahnya atau sebagai gurunya? Saya sebagai guru, Pak. Sebagai gurunya ya? Ya, sepertinya kita sudah saling kenal, Pak Hendra. Ya, salam. Kenal balik, Pak. Ya. Enggak, kita sudah kenal loh. Ya, salam. Ya, salam. Sudah ya, Pak Dewo ya? Ya, sudah, silakan. Sudah kenal ya, Pak ya? Oh, Pak Dewo ini ya. Pak Dewo Gede Ardayasa. Wah, saya baru lihat wajahnya ini soalnya tadi sempat ketutupan begitulah. Enak ngomong. Ya. Jadi kita sudah lama kenal gitu. Ya, jadi gimana nih Pak Hendra katanya kalau diundang jadi narasumber, kira-kira biayanya berapa nih? Oke. Suaranya agak sedikit terputus-putus Pak Hendra. Ya, coba langsung saya jawab ya. Untuk Pak Dewo Gede ini saya kenal betul dengan beliau. Beliau bertugas di SD 1 Ubud kalau tidak salah. Beliaunya sudah lulus di CGP, jadi sekarang sudah bergerak begitu ya. Nah, saatnya Bapak nih menggerakkan di sekolahnya masing-masing nih di SD 1 Ubud ya. Tapi mungkin ya Bu Dayu ya, kita karena tidak memiliki kewenangan ataupun kebijakan, maka agak sulit juga menggerakkan guru-guru di sekolah karena ya kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi mungkin ada guru-guru kita sebenarnya yang dia punya keinginan nih, punya niat, punya ide-ide yang bagus, tetapi terhalang oleh yang namanya status, gitu Pak. Jadi status dan juga kewenangannya. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang kita banyak kepala sekolah yang baru nih, mungkin bisa lebih mendorong guru-gurunya. Seperti kata Pak De seperti itu. Jadi, nunggu sertifikatnya dulu nih, sambil nunggu terlanjur dia males-malesan jadinya terbengkalai, tapi harus ada yang mendorong. Nah, semoga setelah kegiatan ini semuanya jadi terinspirasi ya. Yes, betul sekali Bu Dayu. Jadi guru itu sebenarnya banyak guru yang memiliki ide cemerlang, tetapi dibatasi oleh kepala sekolah sendiri nih. Kepala sekolah tidak mau bergerak sehingga guru-gurunya ya yang mau belajar ya guru itu saja begitu ya. Nah, jadi saya harapkan ya untuk kepala sekolah yang mungkin bergabung dalam sesi ini ya, ayolah kita sama-sama bergerak ya. Jadi tidak hanya gurunya yang bergerak, tapi kepala sekolahnya juga nih untuk menggerakkan guru-guru di satuan pendidikan masing-masing. Itu dia. Jadi itu. Nah, yang saya lakukan ya ketika dulu saya jadi guru baru gitu, kita lakukan dulu ya. Kita tunjukkan ke guru-guru yang lain ya. Siapa tahu ya suatu saat nanti guru-guru tersebut sadar nih ya, sadar bahwa dirinya memang harus berubah.
dunia yang sekarang kan memang cepat sekali berubah ya, Dewi ya. Jadi ketika kita tidak mengikuti perubahan tersebut, tertinggal. Jadi ya itu dia ya. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Ya, itu dia. Jadi ketika kita tertinggal, jelas sekali rasanya. Ya. Nah, mengenai platform Merdeka Mengajar, itu kan ada topik yang luar biasa banyak. Nah, sekarang sudah ada penambahan topik, dan total topik yang ada di platform Merdeka Mengajar di menu pelatihan mandiri, ya, itu ada 19 topik, ya. Nah, kemarin juga saya agak kewalahan gitu ya, ketika saya rasa nih saya sudah rajin nih buka-buka PMM, melatih diri di pelatihan mandiri, tapi kok ada saja penambahan topik. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, jangan dikejar, jangan diburu-buru ya. Apalagi kalau supaya kita motivasinya hanya sertifikat ya. Karena sebenarnya ilmu itu tidak mentok di sertifikat saja ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa berpatokan pada sertifikat. Nah, jujur ya, dengan topik yang begitu banyaknya di PMM, di pelatihan mandiri, karena saya bukan validator, itu sertifikat yang saya terima itu hanya 2, ya, baru 2, ya. Kenapa seperti itu? Karena guru-guru di Nusantara ini, di seluruh Indonesia itu kan banyak, validatornya sedikit. Mungkin agak kewalahan juga, gitu ya, validator memvalidasi karya-karya Bapak Ibu guru kita di seluruh Indonesia gitu. Dan setelah saya tanya, kebetulan di Gianyar ada 1 orang validator, itu Pak Made Suyerte, yang juga bertugas sebagai kepala sekolah, mengatakan ke saya, Pak, LMS untuk PMM-nya masih ditutup gitu ya. Jadi masih ditutup LMS PMM-nya, jadi masih sulit untuk memvalidasi karya guru-guru ya di pelatihan mandiri. Jadi belum adalah sertifikat yang akan diberikan ketika kita lulus topik begitu ya. Seperti itu jawabannya. Nah, untuk budget ya, karena di saya sendiri komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar sebenarnya tidak ada budget yang khusus begitu ya ketika saya melakukan pelatihan di dimanapun itu, tetapi ketika saya datang itu memang ya dari pihak sekolah, dari pihak lain yang bersinergi dengan saya, berbaik hati memberikan saya uang bensin begitu. Tapi tidak masalah ya Pak Dewo, jangan itu dijadikan patokan. Kalaupun saya tidak dibayar juga tidak masalah gitu ya, asalkan dapat kita akses bersama-sama. Itu tujuan yang paling penting, bukan uangnya ya. Ini belak-belakan nih Pak Dewo ya. Oke. Itu saja Bu Dayu penyampaian atau jawaban saya untuk Pak Dewo Gede. Ya, mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya ya. Ya, bagaimana Pak Dewo? Terima kasih. Jawabannya. Terima kasih Pak Endra. Karena Pak Endra sukanya tutup poin, makanya saya nanyanya tutup poin. Oke, terima kasih Pak Endra. Ya, sama-sama Pak Juta begitu ya, langsung saya kayak nih, mobil siapa? Mobil baru. Oke, terima kasih. Ya. Ya, baik Pak Endra, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Di sini ada Bu Nilus Surya Ratnasari. Selamat siang, Bu Nilus. Selamat siang, Bu Dewayu. Baru kemarin kita bertemu. Betul. Ya, selamat sore juga Pak Putu Hendra. Ya, selamat sore Bu Ibu. Saya mau bertanya Pak, masalah tentang PMM itu pada saat mengunggah lembar aksi nyata, Pak. Saya sudah 2 dari tahun lalu, cuma mentok 2 pemahaman merdeka. Pemahaman merdeka belajar, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Nah, saya sudah isi
data kan dari file judul aksinya, siapa aktor yang terlibat gitu. Setelah beberapa bulan kemudian itu ada tanggapan dari validator, kata Bapak itu ya. Ya. Itu dibilang kata-kata yang saya buat itu sama gitu, kayak menjiplak gitu loh Pak. Terus saya disuruh untuk memperbaiki, merevisinya. Ya kan pas saya mau revisi itu tak sengaja saya salah klik, jadinya hilang semua kan data saya, jadinya mengulang lagi. Kalau bisa, boleh tidak saya minta contohnya aksi nyata Bapak yang pemahaman Merdeka Belajar? Kalau bisa share di Telegram, Pak. Siap. Sudah dulu ya, sudah. Sudah. Ya. Ada lagi Terima pertanyaan kasih. dulu? Tidak, Jadi, itu aja. Biar cepat keluar sertifikatnya, itu bukan hanya masalah si Bapak atau Ibu validator yang mengeceknya, bagaimana kita yang membuat aksi nyata itu biar langsung cespleng gitu, langsung oh ini diterima, oke, keluar sertifikat nanti, biar nggak ada ceritanya ini kayak diduplikat gitu, padahal tidak gitu Pak. ya. Oke, Bu Luh, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Sebenarnya ini yang menjawab harusnya dari pihak validator sendiri ya. Pihak validator yang di Bali itu, di Provinsi Bali, ditunjuk Balai Guru Penggerak Provinsi Bali gitu ya. Yang isinya adalah validator terpilih gitu ya. Untuk di Gianyar sendiri itu ada Pak Made Suyanto sekali lagi yang merupakan kepala sekolah ya. Jadi untuk pertanyaan Ibu itu sebenarnya begini. Syarat lulusnya aksi nyata itu harus ada satu materi. Contohnya ketika Ibu mempelajari Merdeka Belajar, jadi materi Merdeka Belajar itu perlu Ibu cantumkan di sana dalam bentuk kata-kata yang tidak boleh di-copy sama sekali di website manapun begitu ya. Jadi itu satu. Nah, yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi itu bisa dokumentasi yang Ibu lakukan di kelas, ketika mengajar di kelas, bisa mendokumentasikan kegiatan berbagi atau berdiskusi bersama guru lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Ibu bisa menambahkan refleksi. Jadi, refleksi ini adalah apa yang sudah Ibu pelajari ketika membuka topik Merdeka Belajar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa diberikan ke siswa, ya, bisa diberikan ke guru ataupun kepala sekolah. Nah, umpan balik ini berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait Merdeka Belajar, terkait topik yang kita pelajari. Begitu. Itu 4 poin yang ada di aksi nyata, yang harus ada di aksi nyata. Kalau tidak, maka pasti akan ditolak oleh tim validator karena tidak sesuai dengan tagihan, gitu Bu. Oh, nanti dicoba lagi tuh dah, karena sudah ada apa namanya di cancel gitu kan, di pending, jadinya bukanya itu nanti aja dah buatnya lagi gitu. Ada keluar tes satu itu sertifikat kan ya, adalah semangat untuk untuk belajarnya gitu. Biasa belum. Mudah-mudahan semangatnya tidak Terima kasih ya, Bapak ya. dan Bu Dewa Yu. Semangatnya ya. Ya, untuk materi nanti saya akan share di Telegram ya Bu ya, untuk bagaimana cara buat aksi nyata yang baik. Ya. Terima kasih. Nanti kalau supaya saya lupa nanti langsung di-chat saya di Telegram Bu ya. Langsung aja sekarang Pak dikirim Pak. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Sudah. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke penanya berikutnya, saya sedikit mengingatkan nih kepada Bapak Ibu yang sudah ada di sini supaya tetap setia di sini karena sebentar lagi saya akan mengirimkan link absensi di kolom chat. Jadi nanti tolong Bapak Ibu untuk mengisi link absensinya. Baik, kita buka untuk penanya selanjutnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Jadi yang mengulurkan tangan tadi. Ya, silakan Ibu Made Swadayani.
Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu, Selamat Ibu. siang. Terus setuju. Ya, Ibu dari Singaraja, Ibu kepala sekolah SD 4 Kampung Baru. Oh, Teman-teman Singaraja. guru Ibu sudah ya, teman-teman guru Oke. Ibu sudah membuat itu dah topik, ada sampai 3 topik. Namun pada waktu topik awal disuruh perbaikan seperti testimoni, seperti itu disuruh Ibu itu bisa menjelaskan guru Ibu seperti apa contoh testimoni atau aksi nyata yang benar diakui supaya terbit sertifikatnya. Itu Pak Endra. Maaf ya. Mohon petunjuknya Pak Endra. Ya Ibu Made. Ya. Tapi pertanyaannya sama nih Bu Dayu dengan Ibu Loh. Nanti ya Bu Made. Jadi akan saya share ke Telegram gitu ya. Apa bisa saya tunjukkan saja di sini ya? Coba ditunjukkan. Ya. Saya tunjukkan saja kali ya. Oke, sebentar. Jadi saya buka PMM dulu ya. Sudah muncul PMM saya, Dayu? Sudah. Ya, sudah Pak. Sudah. Oke. Jadi banyak yang terkendala di bagian aksi nyata ya Pak ya? Oke, ini dia pelatihan mandiri. Jadi di platform Merdeka Mengajar, di sini ada menu-menu yang sangat banyak sekali. Untuk yang ingin daftarkan mereka bisa diklik di sini, daftar di sini. Kemudian untuk asesmen murid, jika Bapak Ibu ingin mencari asesmen murid, contoh-contohnya bisa di menu asesmen murid. Kemudian pelajar di sini ada buku murid, buku guru, modul ajar, modul project dan lain ya. Dan ini pelatihan mandiri yang Ibu Made tanyakan tadi. Bukti karya juga yang isinya tentang karya-karya guru yang diunggah oleh gurunya masing-masing, dan ada menu komunitas, video inspirasi, dan dokumen yang diunggah oleh tim platform Merdeka Mengajar. Ada prinsip dasar, profil pelajar Pancasila, TP dan ATP ya. Di sini banyak sekali dokumen termasuk contoh kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Nah, itu dia. Ada pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru kita, ini sudah dirangkum di sini ya, di platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Made ya, jadi saya akses pelatihan mandiri. Oke, jadi saya masuk dulu menggunakan akun belajar ID saya sendiri. Lalu kita akan pergi ke topik ya. Nah, kebetulan saya sudah lulus di topik perencanaan pembelajaran dan juga disiplin positif. Nah, anggap saja ini disiplin positif ya. Nah, saya buka. Ini aksi nyata yang ada deskripsinya, apa itu keyakinan kelas, ya. Nah, ini dituliskan di sini, di deskripsi, kemudian refleksinya, ya. Jadi saya sangat senang untuk keyakinan belajar. Nah, ini saya buat di Canva untuk covernya, ya. Dan materi. Nah, ini materi yang sudah saya lampirkan di aksi nyatanya, ya. Dan ketika kita scroll ke bawah, di sini ada dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan ini merupakan dokumentasi yang ditangkap ya di kelas. Ya, ini dibantu oleh salah seorang guru di sekolah saya. Nah, ini dia lampiran dari umpan balik. Ada 3 pertanyaan yang saya lampirkan, yang saya tambahkan di
di kertas, ya, kemudian diisi oleh siswa yang bersangkutan yang ada di kelas. Jadi untuk umpan balik itu minimal 3, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini sudah ada lebih dari 3, ya, sehingga bisa dikatakan aksi nyata yang saya buat ini sudah lulus, gitu ya. Nah, ini nanti akan saya kirimkan melalui Telegram. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih tetap berada di Telegram, ya, saya akan baikkan template ini dalam bentuk Word, begitu ya. Mudah-mudahan terjawab, Bu Made, ya. Ya, 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 ada bayangan sedikit. Makasih Pak Endra. Ya, ya sama-sama Bu Made. Ini rekan kita dari Buleleng jauh-jauh pergi ke Gianyar untuk belajar ya. Salut sekali. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak. Jadi ibunya dari Singaraja, tapi mendapatkan informasi juga meskipun yang mengadakan ini Gianyar. Tapi tetap antusias ya Bu ya untuk ikut Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, karena manfaatnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Kasih ada yang ingin bertanya? Sepertinya pas Bu Dayu karena sudah sepertinya banyak sekali pertanyaan. Iya, betul Pak Hendra. Jadi kendala yang banyak dialami oleh Bapak Ibu guru kita di sini adalah mengenai validasi aksi nyata. Jadi sudah semangat buat aksi nyata, ternyata belum divalidasi. Jadi itu mungkin bisa menyurutkan semangat Bapak Ibu kita di sini ya. Termasuk saya sendiri sebenarnya ini Pak Hendra. Jadi Ya. saya sudah mengirimkan 2 aksi nyata tetapi masih belum divalidasi ya, tidak apa-apa. Jadi mungkin kita digenjot nih untuk belajar lebih giat lagi belajarnya. Gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu sudah cukup? Atau masih ada yang Ada ingin lagi? mengajukan pertanyaan? Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman guru ya yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi akan saya jawab di sesi ini. Luar biasa sekali Ya. nih Bu Dayu di Google Meet Ada kita batas sudah waktunya ya 100 Pak Endra. orang yang bergabung, kemudian di Ya, YouTube betul. sudah ada berapa orang nih ya yang bergabung? Oh iya, luar biasa nih. Sudah ratusan gitu ya. Ah ya, ini juga ada yang bertanya nih Pak Hendra mengenai Telegram. Tadi katanya grup yang di Telegramnya terhapus gitu Pak. Bagaimana Ya, saya ini? juga tidak paham di Telegram. Saya kok langsung kurang nih anggotanya. Ya, untuk Telegram mungkin saya agar nanti Bapak Ibu yang tergabung dalam sesi meeting kali ini tahu ya. Akhirnya kita akan berbagi praktik baik lah begitu ya. Bentar. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di YouTube ya. Bentar. Share. Ya, di situ saya sudah share di bagian live chat Bapak Ibu. Jadi silahkan bergabung di Telegram kita. Nah, Ya. Pak Hendra, saya mau nanya nih satu. Ya. Seandainya nih ada Bapak Ibu guru kita yang ingin bergabung di komunitas belajar IT Gianyar, kira-kira bagaimana caranya nih Pak? Ya. Bagus. Lalu pertanyaannya, untuk komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar sudah ada di PMM ya, platform Merdeka Belajar. Jadi kemarin sudah saya daftarkan karena saya sudah lulus 2 topik nih. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang sudah lulus 2 topik bisa sebenarnya membentuk komunitas belajar dan didaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Nah ini dia, saya share lagi nih untuk komunitasnya. Jadi bagaimana caranya bergabung. Nah nanti Bapak Ibu bisa masuk bagian menu komunitas ya. Ya ini dia. Komunitas tinggal diklik ya. Nah di situ ada 3 komunitas yang saya handle, ada komunitas belajar guru kelas 5 Kecamatan Payangan, ada komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar, dan satu lagi komunitas belajar SD Negeri 1 milik Kelon.
Itu saya sebagai ketuanya, dan di bagian ini ada penggeraknya. Ada Pak Wayan Widyastama dan Ibu Kadek Ida Suarmayanti. Itu adalah guru yang sudah lulus 2 topik. Jadi bisa didaftarkan untuk menjadi penggerak komunitas. Ya. Nah, untuk komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar itu sudah ada 221 pengikut. Ya. Jadi cara bergabungnya adalah dengan cara klik saja. Ya. Klik saja. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal arahkan kursor ke komunitas. Nanti Bapak Ibu langsung ketikkan komunitas belajar ID. Bentar, komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar. Jadi tinggal di search, begitu ya Bapak Ibu. Tapi karena saya sudah, artinya saya sudah tergabung nih sebagai ketua komunitasnya, jadi ini pasti tidak akan muncul di sini. Ya, itu dia. Jadi menu ini hanya disediakan untuk guru-guru yang belum tergabung ke komunitas, gitu ya. Nah, contohnya saya ingin mencari komunitas apa saja yang ada di Gianyar, tinggal search di sini. Ya. Oh, ternyata ada MGMP IPS Kabupaten Gianyar, MGMP IPA, Jenana Widya, dan lain sebagainya. Kita bisa scroll, dan maksimal untuk satu guru itu menggabungkan diri ya ke 20 limitnya. Jadi kita bisa tergabung ke 20 komunitas saja. Lebih daripada itu tidak bisa. Seperti itu. Nah, di sini sudah lengkap nih apa tujuan dari komunitas belajar ID ini terbentuk, ya, atas dasar apa? Atas dasar percepatan akun belajar ID Kabupaten Gianyar. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah lulus 2 topik bisa membuat komunitas seperti yang saya katakan tadi. Dan Bapak Ibu bisa melangsungkan webinar seperti yang sudah tertera di sini, ya. Webinar apa yang kita akan bentuk. Nah, ini yang kita selenggarakan pada sore hari ini. Implementasi kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar dari pukul 2 sampai 4 kita maksimal kita kegiatannya, ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ketika kita menyelesaikan ya 2 topik, wah saya nih kayaknya harus membuat webinar nih begitu. Nah, Bapak Ibu harus menyelesaikan topik perencanaan. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah lulus topik perencanaan, baru bisa menyelenggarakan webinar. Nah, Facebook, Telegram, WhatsApp juga bisa, ya. Bisa ditambahkan linknya, ya. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin membentuk komunitas di PMM, ya. Nah, bisa ditambahkan link Facebooknya, link Telegramnya, ya, link WhatsApp-nya juga bisa. Tinggal klik simpan, ya. Nah, di bagian bawah di sini sudah ada penggerak komunitas. Nah, di sini penggerak komunitas maksimal hanya 3. Jadi ada saya sendiri sebagai ketua, ada ketuanya Pak Wayan Eri Kristawan, dan Bu Dewi Destri Antari sebagai sekretarisnya. Karena Bu Dewi Destri Antari ini sudah selesai 2 topik, jadi sudah bisa nih tergabung di penggerak komunitas. Nah, kita bisa sebenarnya menambahkan penggerak komunitas apabila 3 anggota, ya. Kalau sudah maksimal 3 anggota tidak bisa menambahkan penggerak komunitas. Contohnya, ketika saya ingin menambahkan teman saya belum masuk ke komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar. Nah, ini tidak bisa karena jumlah penggeraknya sudah maksimal. Sudah ada 3 orang yang ada di komunitas tersebut. Dan sudah ada 3 anggota begitu, ya. Seperti itu Bu Dewayu, untuk bergabung ke komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar dan bagaimana caranya untuk membuat komunitas itu sendiri. Mungkin di antara Bapak Ibu yang tergabung di Google Meet kali ini ingin membuat komunitasnya, bisa saya bantu? Ya. Mungkin ada ya. Bisa saya bantu Pak Gus Rake, Om Swastiastu Pak. Selamat pagi. Apakah sudah selesai Pak topik 1, topik 2-nya?
Ini juga ada Bu Nyoman Pusanti, ya, Bu Belum, Dia Pak, belum. Satriawati, bagaimana Bu? Belum, Pak. Sudah selesai dua. Belum, Pak. Ya, jika ada yang sudah selesai dua topik, ayo kita sama-sama membuat komunitas ya, di sesi berbagi kali ini agar teman-teman yang lain mengetahui bagaimana caranya membuat komunitas. Kalau saya sudah tidak bisa nih karena komunitas yang saya sudah bentuk itu sudah ada 3, jadi tidak bisa menambah komunitas lagi. Karena nanti takutnya saya semakin sibuk, begitu ya, Bu Dewi. Ini saja sudah saya sibuk banget ini. Dari pagi sampai sore kegiatannya luar biasa sekali. Bahkan ada jadwal yang bertabrakan. Ya, jadi harus bisa bisa menghandle atau manage waktu gitu ya. Ya, jadi meskipun banyak kegiatan tapi syukurnya semua bisa dilewati ya. Iya, kolaborasi gitu ya. Contohnya saat ini bisa dibantu oleh sekretaris komunitas belajar ID Kabupaten Gianyarnya. Kemudian di sekolah bagaimana cara yang menghandle, Pak? Oh, saya sudah punya guru-guru yang gercep begitu ya. Nah, seandainya kalau ada guru-guru yang di luar Kabupaten Gianyar nih, Pak, ingin bergabung di komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar, kira-kira bisa nggak, Pak? Oh iya, itu pertanyaan bagus. Sebenarnya ini Ibu, siapapun bisa tergabung ya. Contohnya saya sendiri nih. Sebentar, saya sharing lagi. Bu Mades Swadayaningsih. Ya, indah sekali ya harinya Bu. Saya senang sekali melihat senyum Ibu ini. Jadi terbangun energi positifnya. Nah, contoh ini, saya sendiri tergabung di komunitas apa saja nih. Nah, ini dia. Kita bisa klik di menu komunitas, kemudian bisa di-scroll ke bawah. Ini adalah komunitas yang sudah saya ikuti. Ya, ada 20 komunitas yang saya ikuti. Ya, ada yang komunitas guru penggerak Kota Denpasar, MKKS SMP Kabupaten Kelungkung. Karena saya yakin ilmu-ilmu yang dibagikan oleh guru-guru ini akan bermanfaat bagi saya ya. Nah, ini dia bawah ya. Nah, hanya mengintip ya apa-apa saja yang dibagikan oleh komunitas lain. Jadi kita tinggal di webinar ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Siak Provinsi Riau. Walaupun di provinsi lain ya, topiknya itu sudah bisa klik langsung di sini. Kita bisa ikuti di jam senggang ya. Nah, ini dia langsung komunitas belajar di Kabupaten Gianyar yang sedang kita lakukan saat ini ya. Kemudian dan Kota Padang Panji dan talk show pembelajaran sosial emosional dan coaching sebagai implementasi kurikulum merdeka dan banyak lagi sesi webinar yang sangat luar biasa sekali nih. Jika Bapak Ibu sudah tahu nih apa itu kelompok Merdeka Malam, karena sumbernya sangat lengkap di sini. Nah, ya, itu saja sharing kepada rekan-rekan guru seluruh Nusantara. Ya, sudah cukup. Jika ada yang ingin bertanya bisa, ya. Ya, sepertinya sudah tercerahkan semuanya ini, Pak. Ya. Madi sudah masuk. Terima kasih infonya, sangat bermanfaat bagi Ibu nanti. Nah, santai begitu ya. Kalau saya waktunya santai ya biasa belajar gitu. Ya, kadang-kadang kita haus akan ilmu, jadi apapun bisa kita pelajari gitu ya Bu Made ya. Iya. Ya, jadi mungkin nanti kadang kan saat ingin bertanya lupa, tapi setelah selesai sesinya baru ingat, wah saya ingin nanya ini nih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di grup Telegram yang sudah ada. Linknya sudah Kak Hendra ya?
ya. Saya share di ini ya di YouTube. Nanti Bapak Ibu Mungkin tinggal. bisa di-share lagi di kolom chatnya Pak Hendra, Oh iya. supaya Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini bisa langsung masuk ke grup Telegram. Oh, ya. Oke, ada lagi pertanyaan nih kira-kira teman-teman guru? Sepertinya sudah sangat jelas ya Pak Hendra, ya, pemaparan materinya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin masih belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir pada link yang saya chat. Tapi masih lebih lanjut mengenai platform Merdeka mengajar ini bisa juga. Jadi bagaimana ya? Karena sudah tidak ada ajaran lagi sesi webinar kita hari ini. Ya bisa Bu Dewayu. Ya, sangat luar biasa sekali, dan saya juga sangat kagum nih untuk antusias Bapak Ibu semua. Juga yang pulang jam segini ya Ibu ya. Wah, ikut siman, terima kasih Bu betul bergabung walaupun sekarang masih di jam masih di sekolah begitu ya, tapi semangatnya tetap membara begitu. Ya. Ya, sangat luar biasa sekali semangatnya, dan semoga Pak Hendra tampilkan tadi. Bahkan tadi saya sebenarnya dengan gambar yang tampilkan mengenai membuat Teringat sampai sekarang pun. Iya, benar, hebat sekali. Jadi tidak kalah ya, meskipun semangatnya itu tidak terkalahkan. Luar biasa sekali. Ya, betul. Kan pikiran kita juga bisa memberikan kita petunjuk nih bagaimana sih cara pembuatan aksinya supaya bisa divalidasi oleh apalagi supaya bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi paparan materi dari Pak Hendra kali ini. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang tadinya mengikuti ini dengan karena dipaksa oleh atasannya, mungkin setelah ikut ini bisa menjadi terbiasa dan dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Apa yang saya sampaikan di awal. Iya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya hingga sore ini untuk mengikuti sesi webinar kita mengenai implementasi bersama komunitas belajar ID. Saya sendiri sebagai moderator mohon maaf jika sama kegiatan ini mungkin ada kesalahan. Juga terima kasih nih untuk sudah menyarankan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita di sini. Baik, untuk terakhir kira-kira ada closing statement nih. Sebenarnya setiap kali saya melakukan webinar dimanapun itu saya selalu deg-degan nih ketika saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement karena ini harus on the spot begitu ya. Nah, begini Bapak Ibu, ketika kita sudah belajar ya dari pukul 2 tadi ya sampai sekarang, sebenarnya ada satu hal yang perlu saya sampaikan gitu ya, bahwa gerakan kecil apapun yang Bapak Ibu di kepala sekolah di SD Negeri 1 Melintulot ya, banyak hal yang
saya pelajari ketika orientasi, ya, di hal-hal kecil ternyata memang berdampak, ya. Contohnya ketika saya membaikkan ilmu, ya, saya mengakses yang saya lakukan setiap Senin dan Jumat, ya, yang saya buat programnya menjadi akronim yang sangat menarik untuk dengar sambil saat guru-guru bahkan mengatakan, Pak, saya sebenarnya dulu malas belajar, tapi ketika Pak Hendra datang, Pak Hendra membagikan materi, padahal itu sederhana sekali, tapi bermanfaat untuk saya. Gitu ya. Dulu saya hanya sepintas tahu Canva, tapi setelah Bapak datang membagikan ilmu bagaimana caranya membuat aksi nyata di Canva, oh saya tercerahkan nih sekarang. Saya dulunya tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, bagaimana caranya mengakses atau membuat aksi nyata. Nah sekarang aksi nyata saya sudah seperti itu. Itu yang saya lakukan ketika di sekolah itu sangat berarti untuk sesuatu yang besar. Ya. Tapi mungkin sangat berarti untuk orang lain. Itu saja sih untuk closing temannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk guru-guru lain yang mungkin belum tahu dari mana. Kita baikkan saja ke teman terdekat atau sahabat, ya. Oh begini loh caranya buat aksi nyata, begini loh caranya akses PMM, atau mungkin Bapak Ibu yang sekarang masih menjadi guru, coba dekati kepala sekolahnya, sampaikan ide, sampaikan saran, sesuatu yang mustahil, ya, disampaikan saja, entah itu ditolak atau tidak didengarkan sarannya, ya. Coba kreatif atau ide yang kita sampaikan bisa membuat kepala sekolah dan guru lain bisa paham, oh ini untuk kebaikan kita sendiri, gitu ya. Seperti itu Bu Dewi Destri, mudah-mudahan paparannya bisa memberikan insight yang baik untuk teman-teman sekolah, ya, kepala sekolah intinya, ya. Betul sekali ya Pak Hendra ya. Jadi seperti yang Pak Hendra sampaikan tadi, bahwa sekecil apapun gerakan itu akan sangat berarti. Nah, jadi saya juga ingin memberikan closing statement nih, ya. Jadi mungkin di sini kita semua, setiap orang itu memiliki kesempatan, tetapi tidak semua orang memiliki peluang, sehingga saat peluang itu datang, ambil dan sia-sia. Jadi kita bisa bergerak dan akhirnya kita menggerakkan orang di sekitar kita. Keren. Oh, ada ini rekan saya nih, rekan kepala sekolah Bulu Soekarno. Ini rekan saya di KKG Melingih Kelor. Merupakan atau ketua, kayak perlu nih kita akan lain itu paham gitu apa itu platform Merdeka Mengajar. Nah begitu Bu ya. Ya coba disampaikan dulu Bu praktik baiknya Bu. Iya betul Pak. Sedikit yang sebelum dibantu oleh teman-teman guru, kemudian yang sudah dapat satu sertifikat untuk belajar mandiri, belajar masih pending itu. Ya, terima kasih Bu Sukarti. Ya, ini adalah kepala bagi saya jauh, tapi beliau dapat menggerak
akan guru-guru di KKG gugusnya, ya. Kalau tidak ada, mungkin saya tidak akan karena saya sadar diri begitu. Kemudian ketika menghadapi guru yang sudah senior, Sukarti ini beliaunya menyampaikan ide dan disetujui oleh kalau di gugus beli kelot. Akhirnya saya melaksanakan kegiatan rutin KKG Gugus Milko setiap bulannya, ya betul. Di minggu pertama, nanti di bulan di bulan selanjutnya, di bulan Maret mungkin di SD 2 seperti itu, dan seterusnya, ya. Ini merupakan rutin yang diadakan. Sangat bersyukur merasa Aduh, ada yang menggerakkan. hari. Kami di gugus ada yang menggerakkan sehingga kami bisa bergerak gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dewayu Destri, tergerak bergerak, mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan. Sukses buluh. Pokoknya kalau tidak ada buluh ini saya tidak ada artinya, Bu Dewayu. Begitu. Tidak sangat dukung Pak ya. Ya, begitu ya. Betul. Ingin Wah, Bu Meli. Ya, Bu Meli ya. Gitu, Wah, ya, halo, Bu Meli. selamat. Ya, silakan sore Bu Meli. Ya, selamat sore, Bu. Begininya meet-nya karena tadi ngurus ASN dulu. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Saya minta kecamatan Kayangannya Pak. Ya. Kita tunggu waktunya Bapak ya. Iya, ya. Ya. Dari sekolah saya sendiri kemudian beralih ke Gugus, KKG Milko, Milklot, kemudian sekarang kecamatan. Ya, lebih besar lagi. Nanti mudah-mudahan nanti ada kegiatan kabupaten juga, bahkan provinsi ya. Ya, nanti akan saya usulkan kalau bisa. Terima kasih Bu Meli. Pak ya. Ya. Ide yang sangat bagus, Bu Meli ini adalah ketua KKG, ketua K3S. Ya, ketua KKG. Ya. Sebenarnya untuk kegiatan di provinsi sudah sering kami lakukan ya, tetapi ya kadang-kadang kita terkendala, bahkan menurut saya susah sekali menggerakkan di bawahnya, begitu mungkin di sekolahnya atau mungkin di kecamatannya agak susah karena regulasi seperti itu. Tapi dengan adanya Bu Meli sebagai ketua K3S yang sedikit terbantu lah pergerakan itu, gitu. Ya. Jadi kepala sekolah ini memiliki andil vital untuk Meli, benar begitu, Bu? Iya. Benar, Pak Hendra, benar sekali. Tadi sudah saya bicarakan karena kemarin cuma di Milinggi Klot aja, kenapa dikecilkan? Oke, ya. Terima kasih sekali. Iya. Ya. Belah batu ya, Bu Dewayu. Ya, ditunggu pirannya. Ya. Ya, cukup sekali Bu. Ya, baik, terima kasih. Lanjut lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi webinar ini. Berterima kasih
atas antusias bisa mencerahkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi, Assalamualaikum. Santi, Om. Ibu. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.